Selamat sore untuk sahabat Ruanita dimanapun berada. Saya Dina dari Ruanita akan memandu IG Live kali ini selama 30 menit ke depan. Nah, untuk tema IG Live kali ini kita akan berbicara mengenai fast fashion dan atau dunia fashion. Karena kalau sahabat Ruanita menyimak seminggu kemarin ini, tema fast fashion menjadi tema utama dalam Ruanita selama sepekan. Nah, karena di tema Ruanita sepekan ini sudah tentang fashion, yaitu fast fashion, jadi sekarang ini kita akan ngobrol dengan praktisi fashion, yaitu Mbak Fanny Tuksinan di Amerika Serikat dan Mbak Eugenia Putri di Jerman. Mbak Fanny ini adalah seorang founder dan fashion producer dari New York Indonesia Fashion Week yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Selain itu, kita juga akan ngobrol dengan Mbak Uti yang sering tampil mempromosikan local labels lewat akun media sosialnya. Jadi sekarang kita akan mulai untuk berbincang-bincang dengan Mbak Fanny dan Mbak Uti, dan saya akan mengundang Mbak Fanny dan Mbak Uti untuk bergabung bersama kita. Sekarang saya undang dulu Mbak Fanny dan Mbak Uti. Ya, sudah diundang. Apakah sudah? Sebentar. Mbak Fanny. Bentar, kumat lagi nih. Oke, kumat lagi. Halo. Kumat itunya. Mbak Fanny dan Mbak Uti. Selamat pagi dari New York. Gimana Mbak Fanny di New York pagi? Selamat pagi untuk Mbak Fanny. Cuaca bagaimana? Cuaca bagus hari ini. Biasanya cuacanya rada jelek, tapi hari ini bagus. Oke. Kalau Mbak Uti di Hanover ya? Di ya, Hanover. Gimana cuacanya? Salam kenal. Kita lagi jelek terus terang. Kenapa? Lagi dingin. Lagi jelek. Lagi dingin 19 derajat, 20 derajat. Maksudnya nggak terlalu, ya pokoknya lagi windy, lagi sangat banyak angin. Pokoknya nggak kurang nyaman. Kurang nyaman ya. Kalau di Pasau sekarang ya lagi terang, benderang. Lagi jelek. Oke, iya. Jadi tamu kita sekarang ini sudah hadir, Mbak Fanny dan Mbak Uti. Sekarang kita mulai bincang-bincang ya Mbak ya. Saya mau mulai dulu dari Mbak Fanny. Mbak Fanny bisa memperkenalkan diri, Mbak Fanny tinggal di mana, aktivitas sehari-harinya dengan apa yang berkaitan dengan fashion seperti apa di New York. Oke. Nama saya Fanny Tusignan. Asalnya sih dari Ambon lahir ya, tapi saya tuh besar di Jakarta. Jadi kalau ngomong gue lu gitu ya. Lama di New York 30 tahun lebih. Dan pekerjaan saya sekarang ini, saya produser dari New York Indonesia Fashion Week, yang sebelumnya lebih dikenal tuh dengan nama International Fashion and Arts Week. Ya. Jadi saya tuh berhubungan langsung dengan banyak designers Indonesia yang langsung dari Indonesia ke New York, yang mana mau mengikuti New York Fashion Week gitu ya. Tapi kita kan bukan New York Fashion Week ya. Kita itu New York Indonesia Fashion Week. Ya, gitu loh. Platform untuk untuk Indonesia ya di New York ya, yang mau memperkenalkan brand-brand fashionnya mungkin. Ya. Seperti itu Mbak Fanny kira-kira. Yes. Jadi kita tujuannya tuh ya itu untuk membentuk suatu wadah di New York ya. Jadi tidak hanya dengan New York Fashion Week orang mesti ke New York hanya dengan membawa kalau punya modal besar, tidak perlu. Dengan adanya New York Indonesia Fashion Week itu kita menjangkau seluruh desainer yang punya potensial untuk masuk ke New York dengan platform kita yang ada sekarang ini. Oke. Berarti untuk desainer Indonesia mungkin bisa menghubungi Mbak Fanny kalau mau tampil. Yes. Bisa gitu Mbak Fanny? Oh yes. Kita udah membawa puluhan desainer Indonesia Fashion Week. Betul. Kita udah membawa puluhan desainer dari Indonesia ya.
bukan hanya dari Indonesia, karena kita punya network internasional, kita juga punya desainer datang dari mana? Dari Italia, dari Belanda, dari Afrika, mana-mana datang. Oh, Udah internasional sekali ya Yes. jangkauannya Mbak Fani ya. Iya, sejak Oke. 2017. Oke, ya dalam waktu singkat udah mendunia, berarti keren Mbak. Sekarang Thank you. Mbak Uti bisa bisa cerita kegiatannya sehari-hari gimana, kegiatan. terus berkaitan dengan fashion seperti apa? Oke, ya singkat, nama panjangku ya Eugenia Putri Stederi atau dipanggilnya Uti. Oh, bentar ya. Terus, Saya jalan-jalan. oh ya, tadi saya juga habis pindah ruangan. Terus habis itu, Ada burung. saya sendiri tuh sebenarnya kalau secara langsung nggak bergerak di dalam fashion, karena saya sebenarnya lulusan dari elektroteknik dan bekerja untuk pemerintahan di Hannover di bidang elektroteknik juga. Wah, Tapi saya sangat tertarik di bidang fashion, tepatnya ya lebih ke pakaian dan aksesoris akhir-akhir ini, ya karena saya suka aja. Tapi saya benar-benar mulai berasa apa ya namanya, mulai terbangun gitu ya istilah kasarnya. Dimulai dari 2016, dimulai dari 2014. 2014 tuh nolong-nolong modeling-modeling gitu, tapi nolong doang, bukan profesional. Terus 2016 mulai terpanggil untuk menggunakan barang second hand, barang bekas. Terus akhirnya mulai menggiatkan ya, atau menggiatkan lokal produk di Jerman dulu itu dari 2018. Terus akhirnya mulai mengerti dari teman saya sih terus terang, ada dikasih tahu kalau ternyata produk lokal Indonesia tuh juga banyak yang bagus. Karena kan saya sendiri kan di Jerman udah lumayan lama, dan zaman saya dulu tuh lokal produk di Indonesia tuh saya kurang tahu lah intinya. Jadi istilahnya per 2020 baru mengenal lokal produk Indonesia. Jadi istilahnya itu kayak ada tahapnya. Jadi intinya tidak berangkat dari fashion, tidak berangkat dari dunia modeling yang secara resmi, tapi saya tertarik di dunia ini. Itu sih. Mbak Uti dari electrical engineering ya, terus Ya, ke fashion. betul. Ya, hobi. Betul. Ya, Lompatannya cukup jauh ya. Ya. Tapi ya keren. Nah sekarang saya mau tanya ke Mbak Fani ya. Kalau menurut Mbak Fani sendiri bagaimana perkembangan fashion terutama di Indonesia Oke. dari perspektifnya Mbak Fani? Ya, seperti Mbak Uti ya, aku juga backgroundnya itu bukan fashion ya. Aku di sini otodidak. Karena memang hobi dan memang dari kecil sudah senang dipakein mami kalau mau ke gereja itu kita dipakein baju bagus gitu ya. Jadi udah terbiasa dengan pakaian-pakaian yang bagus dan jewelry dan segala macam itu menjadi sesuatu udah melekat di badan ya. Jadi DNA. Jadi waktu aku di New York pun, aku tuh sebetulnya bukan di fashion langsung gitu ya. Aku dari Indonesia itu, aku di New York itu startnya tuh kerja di register, di bakery gitu ya. Sampai akhirnya aku itu menjadi manajer gitu ya di American restaurant di sini. 21 tahun aku bergelut di situ ya. Jadi istilahnya kalau berhadapan dengan orang itu udah biasa gitu ya. Jadi dan dari situ ya 2013 aku startnya tuh ya sama jualan-jualan, aku jualan-jualan segala macam lah kayak bakul. Kalau mau dibilang Walmartnya Indonesia di New York tuh aku gitu ya. Anyway, kita tadi pertanyaannya tuh mengenai fast fashion dan slow fashion kan ya? Temanya ya fast fashion dan slow fashion. Di-repeat lagi tadi pertanyaannya apa biar saya jawabnya tuh nggak. Oh, perkembangan di Indonesia. Iya, perkembangan fashion perkembangan. Selama ini kan saya memang jarang. Iya, selama ini saya memang tidak pernah pulang ke Indonesia. Terakhir pulang tahun 97 dan baru kemarin balik lagi itu bulan Maret. Tetapi selama ini karena desainer-desainer kita itu datangnya dari Indonesia ya. Jadi kita juga saya juga sebagai seorang produser ya, itu memantau setiap acara di Indonesia seperti Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, pokoknya setiap acara-acara itu saya pantau. Sekarang juga kan ada kalau nggak salah tuh Jakarta F3 itu ya, kalau nggak salah Fashion Food itu ya, sekarang lagi berlangsung kalau nggak salah di Jakarta juga. Dan tanggal 29 nanti ini juga akan ada tuh sekarang ini kan banyak ya, ada di Lombok juga, ada fashion di Lombok. Di Jogja, desainer kita beberapa join gitu ya. Terus next week juga ada di Bali, International Fashion itu ya di Bali juga. Itu beberapa dari desainer-desainer kita yang pernah naik di New York Indonesia Fashion Week, mereka join. Jadi saya memang mengikuti. Untuk saya pribadi, itu fashion di Indonesia itu sangat high. Menurut saya itu,
kelasnya itu mereka memang high sekali, high class itu ya. Kalau kita membuat panggung dari segi panggung aja tuh Indonesia itu bagus sekali gitu loh. Kadang aku lihat lebih dari New York loh. Terus terang itu lebih dari New York, betul. Karena di New York itu kita tidak terlalu melihat panggungnya. Di New York itu kan lebih ke fashionnya yang dibawa apa dan quality dan segala macam. Tapi kalau di Indonesia itu lebih banyak, aku lihat itu lebih banyak dimeriahkan dari panggung. Kalau panggungnya jelek, desainer nggak mau naik. Padahal itu salah. Kalau menurut saya panggung itu tidak perlu, kita perlu yang heboh-heboh gitu. Yang dihebohkan itu sebetulnya quality dari pakaian itu sendiri. Makanya fast fashion dan slow fashion yang kita akan bicarakan kali ini itu bagus sekali. Karena banyak masyarakat itu masih melihat dari segi pandang mereka masing-masing ya. Setiap orang punya punya ini masing-masing ya. Ada yang suka fast fashion, ada yang suka slow fashion. Kita akan bicarakan nanti mengenai ini. Karena juga kan kembali lagi ke background masing-masing. Ya, kita lihat dari segi sosial, dari segi ekonomi, dan segala macam itu akhirnya larinya nanti ke fast and slow. Nah, disitulah kalau kau lihat Indonesia itu memang berkembang banyak sekali dan bagus sekali. Desainer kita itu sudah canggih-canggih ya, yang mana udah masuk dunia internasional. Kita lihat desainer kita pun ada yang udah masuk ke Dior dan segala macam. Bukan hanya desainer yang kita bilang, oh Indonesia, dia belum pernah ke internasional, sudah beberapa desainer kita itu malah sudah merancang pakaian-pakaian seperti Dior dan lain-lainnya. Kita hanya perlu tidak umum yang tahu gitu ya. Tapi kalau aku melihat dan selalu aku hobi baca, jadi memang pengetahuan itu kita tidak hanya melihat dari lapangan atau apa, tapi kita juga membaca karena opini masyarakat itu beda-beda dan disitulah saya belajar banyak. Nah, Indonesia kalau aku bilang akan berkembang menjadi pesat dengan dunia fashionnya yang udah cukup canggih dan apa istilahnya udah masuk ke kelas internasional kalau mau dibilang ya. Di sini pun saya memberikan pengarahan untuk teman-teman designers di sini karena saya juga tidak hanya bergaul dengan designers dari Indonesia atau dari mana-mana. Di sini saya udah bergaul banyak tuh istilahnya saya base-nya tuh membawa mendesain juga sebelumnya. Jadi saya udah pernah naik ke sini sekitar mungkin kalau saya ngomong tuh 50 fashion show di New York itu udah pernah gitu ya. Jadi dari ujung ke ujung saya udah kenal. Di situ pun saya memberikan mereka pendapat dan memberikan mereka masukan bahwa listen, Indonesia itu jangan kamu pikir oh karena kita Indonesia itu negara berkembang atau apa, tetapi kita untuk dunia fashion itu jangan kalah. Sampai aku kadang-kadang ngomong ke mereka itu gini, lebih dari New York loh. Aku suka ngomong gitu ya. Kita proud sebagai Indonesian di sini. Apalagi yang kita bawa khusus ya untuk New York Indonesia Fashion Week itu kita bawa itu khusus memang etniknya Indonesia. Kita membawa bukan hanya visi dan misi saya itu bukan hanya membawa desain, tetapi kita memperkenalkan Indonesia. Disitulah tujuan utama melalui desain kita memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Jadi memang benar-benar yang aku mau masukin itu bukan kaos-kaos yang lu masukin di mana gitu ya, masukin fashion show kaos-kaos. No kaos-kaos. Karena kenapa? Kalau kaos pun aku pernah masukin kaos, tetapi itu harus ada Indonesianya dengan dilukis. Di situ artnya kita keluarkan di situ. Nah, jangan salah kaprah gitu loh. Mentang-mentang nama istilahnya gini, Indonesia udah cukup punya nama, udah bagus ya. Terus tiba-tiba desainernya mau dibawa ke New York. Mau dibawa ke New York karena memang kota New York itu kan open, itu istilahnya gate-nya fashion dunia ya. Jadi pertama memang kalau kita lihat di mana-mana harus masuk New York dulu. Baru dari New York kita terbang misalnya ke Milan, ke Paris, dan ke kota-kota yang memang benar-benar kota fashion ya. Tetapi semua orang itu pasti mau masuknya di New York. Makanya New York Fashion Week itu, maaf kata ya, aku ngomong gini maaf kata, kalau aku ngomong emang selalu to the point. Dan karena memang kita perlu poinnya. Karena banyak sekali orang yang tidak mengerti poinnya. Kenapa masuk ke New York? Gitu loh. Bukan hanya kalian masuk ke orang bilang semua di New York itu kalau acara fashion show lagi during New York Fashion Week gitu ya, itu bisa puluhan production keluar dengan nama New York Fashion Week. Jangan salah kaprah. Dengan nama New York Fashion Week. Jadi itu puluhan yang keluar. Semua itu mengatasnamakan saya New York Fashion Week gitu loh. Nah, kita stop di sini dulu ya karena pertanyaannya kan cuma bagaimana fashion perkembangan di Indonesia. Iya, perkembangan fashion di Indonesia. Nah, sekarang kita ke Mbak Uti. Gimana nih Mbak Uti kalau perkembangan fashion sendiri di Jerman? Fast fashion terutama di Jerman. Menurutku sih, kalau kan aku berarti di Jerman kan baru dari 2007, berarti bisa dibilang 16 tahun terakhir. Kalau aku punya feeling, kan soalnya terakhir tadi saya bilang kan per 2018, 2016 saya jarang
menjamah fast fashion, tapi menurutku sih tetap in ya, maksudnya tetap banyak peminatnya. Ya karena di apa sih namanya? Aku rasa bukan di Jerman aja sih, di semua negara. Karena ya kan baik lagi kan fast fashion ya lebih murah, lebih cenderung eh, bisa diraih banyak orang gitu istilahnya. Apalagi mungkin jangan nyebut merek lah ya. Ya pokoknya gitu. Terus habis itu ya slow fashion ya mungkin sedikit slow fashion juga menurutku juga mulai membanyak di sini terus terang. Tapi apa minatnya mungkin gak sebanyak fast fashion tentunya karena ya slow fashion berarti kan diproduksi sendiri, didesain sendiri, segala macam dijahitnya sendiri, makanya harganya jauh lebih mahal. Nah, tadi seperti Mbak Fani bilang, latar belakangnya apa dulu? Mungkin kalau di sini, atau bukan di sini sih, ekonomi mungkin lebih yang jadi paling penting ya. Maksudnya keuangan, maksudnya kalau misalnya, bukan berarti saya juga banyak uang ya, tapi intinya ya seperti itu, tetap diminati banyak kok menurutku fast fashion di sini, karena ya jadi harganya emang masih masuk akal, itu emang ya gitu sih kalau di Jerman menurutku. Tapi Mbak, Secara luas ya, tapi ya, kalau benar menurutku, aku punya kacamata sendiri Betul. oke. kalau terhadap, Dan Mbak Uti juga berpengalaman ini ya untuk memperkenalkan brand lokal ya Jerman. ya ya tadi, ya yang tadi saya Iya. bilang, saya suka ini dan tadi kan sejarahnya 2014 bantu-bantu di catwalk gitu kan. Terus sejak saat itu mulai tertarik. Oh, bagus ya. Maksudnya ternyata slow fashion tuh desainnya beda aja sama fast Iya. fashion. Kalau fast fashion ya kemeja. Maksudnya kayak si toko A bikin apa, si toko B juga bikin yang sama. Selalu kayak copy Betul. paste atau dimirip-miripin. Tapi kalau slow fashion tuh emang setiap desain punya karakternya sendiri. Nah, itu yang saya suka. Tapi kan baik lagi, per 2016 kan masih belum punya pendapatan sendiri. Masih, ya pokoknya masih student lah. Jadinya kayak cuma bisa, gimana ya caranya mau pakai gitu. Betul. Ya udah akhirnya baliknya cuma bantu-bantu teman. Tadi apa pertanyaan Mbak? Aku takutnya ngalor ngidul nih. Enggak. Aku cuman karena Mbak Uti kan biasa untuk memperkenalkan lokal brand. Oh iya, Jadi ya itu paling nggak Mbak benar. Uti Benar. Benar. share Benar. pengalaman tentang Ya itu, benar. bagaimana memperkenalkan lokal brand di Betul, Jerman. benar. Terus awal-awal kayak gitu, sejak dari situ kan mulai kenal orang-orang gitu ya. Terus habis itu per 2016 saya juga yang tadi saya bilang second hand karena menyadari, oh ternyata fast fashion tuh kurang bagus lah. Terus saya kan juga suka, saya tuh bukan contoh yang baik juga, pokoknya sebenarnya ya saya juga masih cukup suka beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin, tapi tahu dirinya karena nggak punya uang beli bikin second hand gitu lah. Nah terus habis itu gara-gara second hand itu kan kita cuma ruang lingkupnya kecil ya, karena nggak semua penyuka second hand. Terus akhirnya mulai dari kenal dari yang punyanya, terus habis itu mereka minta tolong, tepatnya karena ya saling apa sih mutualisme ya ngomongnya ya. Aku suka di foto jadi model-model gitu lah intinya, terus mereka juga butuh model gratis ya ngomongnya, jadi kita simbiosis mutualisme, akhirnya dari situ baru dari second hand dulu bla bla bla, terus ke toko second hand yang satu, ke toko second hand yang lain, lama-kelamaan habis dari second hand mulai tuh berkenalan benar-benar sama para desainer lokal Hanover, tepatnya kota tempat. Kalau kota lain sih itu saya nggak, karena bukan model profesional. Terus tapi habis itu ya gara-gara itu mulai dari situ akhirnya mulai membantu teman-teman desainer Hanover tepatnya untuk mempromosikan barangnya, dan saya jujur nggak mau dibayar. Bukan nggak, mereka nggak mau bayar, tapi saya nggak mau karena saya hobi, saya suka. Terus kadang-kadang ya mereka mungkin nggak enak hati atau apa ya, mereka kayak ngasih sedikit cindera mata atau apa. Tapi ya seperti itu ya kurang lebih. Jadi kenapa saya bisa ikut mempromosikan terus itu di Jerman, terus ambilnya ya balik lagi ke Indonesia yang per 2020 saya punya teman baik terus bilang kayak Ti, di Indonesia bagus-bagus loh desainernya, apa maksudnya baju lokalnya, karena kan saya pergi 2007 ya ke Jerman, itu saya ingat banget kayak tahun-tahun segitu tuh baju lokal tuh masih jarang banget deh, atau saya masih kecil aja nggak ngerti kali ya. Terus kan baju distro yang kaos-kaos kayak gitu ya, menurut aku kayak oh ya kaos doang, bukan kaos doang sih, maksudnya tetep ya kaos, tapi ternyata perkembangan slow fashion di Indonesia menurutku setidaknya 3 tahun terakhir ini ya kan dari 2020 ya, wow banyak sekali, banyak banget, sampai kayak wow berhenti.
Kalau beli terus nih, malah jadinya nggak bagus. Tapi ya itulah kurang lebih ceritanya. Oke, tadi kan Sekian. Mbak Fan sama Mbak Uti udah cerita tentang perkembangan fashion ya, termasuk fast fashion. Nah, sekarang kita beralih ke isu-isu lingkungan hidup yang sangat berkaitan dengan fast fashion dan juga isu kemanusiaan. Jadi, bagaimana teman-teman memandang fast fashion dan slow fashion itu sendiri? Walaupun tadi sebenarnya udah dijawab ya secara singkat sama oleh Mbak Fani dan Mbak Uti. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih sebenarnya. Eh, saya itu kalau di Indonesia itu membeli biasanya suka beli Uniqlo. Sebut merek nggak apa-apa ya Uniqlo. Oh, Nggak Dan apa-apa. saya kenal merek ini, merek Jepang ini sejak saya tinggal di Jepang. Saya tinggal di Jepang waktu itu tahun 2004. Jadi saya udah kenal Uniqlo. Nah, dalam pikiran saya, Uniqlo itu termasuk fast fashion juga ya. Nah, tapi saya menemukan kutipan dari CEO-nya Uniqlo. Dia bilang, "We don't chase trends. People mistakenly say that Uniqlo is a fast fashion brand. We are not. We are about clothing that's made for everyone." Ini statementnya CEO Tadashi Yanai, CEO-nya Uniqlo untuk ini sumbernya dari Business Insider. Dan seingat saya dari dulu sampai sekarang sebenarnya Uniqlo ya bajunya gitu-gitu aja, basic aja sih. Nah, kalau menurut pendapat Mbak Fani sama Mbak Uti gimana nih? Coba Mbak Fani dulu. Karena ini aku nemu quote ini dari CEO-nya Uniqlo. Oke. Ya, aku nggak terlalu banyak istilahnya honestly, I'm not really belanja di Uniqlo gitu ya. Tapi beberapa desainer Indonesia yang saya kenal ya, mereka dulu tuh saya sering belanja dari mereka juga. Dan mana mereka itu membuat produk mereka itu handmade dan sudah masuk di ini ya di Uniqlo ini yang kita ngomong aja nggak apa-apa. Tapi istilahnya udah masuk ke situ dan saya melihat produk mereka itu memang produk yang tidak mau dibilang antara fast dan slow ya. Kalau kita bilang slow juga tidak, tapi kita bilang fast juga tidak. Jadi sebetulnya di fashion ini kita punya fast fashion, kita punya slow fashion, tapi di tengah-tengah sebetulnya ada antara dua ini sebetulnya ada kalau kita perhatikan ya. Contoh-contoh yang aku mau lihat itu contoh dengan Indonesian produk dia ya produk itunya. Kita mau lihat di Indonesia pun kita punya fast fashion itu banyak sekali ya. Kita punya slow fashion juga ada di Indonesia kan ada juga banyak ya. Dan tapi di tengah-tengah between dua ini sebetulnya ada juga gitu loh. Nah, yang masuk saya lihat di Uniqlo itu, menurut kacamata saya melihat itu dari dua desainer yang pernah saya lihat mereka brandnya masuk ke situ, itu mereka juga memang handmade. Beberapa produk mereka itu handmade dan saya punya. Handmade itu yang saya lihat pertama mereka membuat dengan lukisan gitu ya, lukisan. Dan saya memang beli produknya. Kalau kita mau dilihat agak sedikit memang pricey gitu ya. Tetapi bukan yang dilihat kayak saya melihatnya itu karena mereka itu melukis ya. Di situ yang saya lihat. Jadi saya bilang kalau untuk quality, oke, kita ngomong quality lagi. Quality itu makanya saya bilang kalau kita ngomong ke fast dia tidak fast, tapi kita ngomong ke slow dia juga tidak masuk ke slow karena kualitinya itu masih belum bisa untuk menjangkau internasional. Karena kalau dia contoh gini, kita punya sesuatu barang yang kita painting ya, dan kita masukkan itu dengan harga yang udah cukup pricey untuk Indonesianya. Tetapi kalau kita untuk orang Amerika pun istilahnya itu agak sedikit price karena Amerika ini banyak sekali sudah menjurus ke fast fashion. Western ini udah lebih banyak menjangkau ke fast fashion daripada slow fashion. Tetapi yang saya bilang di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini kenapa quality yang kita pertahankan juga kalau kita memasuk memang ke fast fashion tidak, tetapi kita karena harga dan kalau kita masuk ke fast fashion juga tidak, dia di tengah-tengah. Jadi Uniqlo aku bilang itu antara fast fashion dan slow fashion karena dia tidak bisa bilang bahwa dia slow fashion.
Karena quality juga ada beberapa yang kita harus lihat quality. Karena desainer Indonesia yang masuk situ saya tahu quality-nya. Karena saya beli berkali-kali dengan mereka untuk dijual kembali ketika saya masih menjadi pedagang kelontong di sini gitu ya. Nah, dan saya juga pakai gitu loh. Nah, disitulah kita melihat bahwa Uniqlo masih oke lah gitu ya. Kita nggak bisa bilang dia fast atau dia slow. Berarti dia di tengah-tengah. Oke. Jadi ada di tengah-tengah Ada ya? di tengah-tengah. Oh, oke. Nah, Oke. Terima kasih Mbak Fani. Nah, kalau Mbak Uti sendiri gimana nih? Kalau aku sih, karena sebagai orang awam doang ya, penikmat. Jadi menurutku pribadi ya, juga pengalaman. iya, menurutku pribadi, semua yang ada di, kalau bagi aku tuh kayak kacamata sederhananya aja ya. Semua merek baju yang udah masuk ke toko mall, tapi udah berkali-kali gitu, bagi aku udah termasuk fast fashion. Tapi kalau misalnya slow fashion tuh bagi aku yang dia punya apa sih namanya toko sendiri, terus dia kerja sendiri, terus andai kata ya kayak itu misalnya ada pekerja juga cuma 10 pekerja. Jadi sesederhana itu saya melihat ya, saya melihat. Jadi tapi pas tadi Mbak Fani bilang gitu, karena terus kayak bener juga ya, waktu itu masuk Uniqlo di Indonesia, pantesan perasaan itu beda. Maksudnya emang cuma kaos putih, maksudnya emang ya, sederhana itu. Sesederhana itu, bener juga sih. Maksudnya kayak nggak ada yang kayak semacam brand-brand lainnya yang pokoknya model-model gitu yang per summer 2022 seperti ini modelnya summer. Tapi bener sih, pakai aku tadi dari kelas balik, bener-bener waktu kemarin di Uniqlo bener cuman kaos putih, baju putih, kaos hitam, warna-warna dasar segala macem. Dan aku beli kaos kakinya, terus terang, pokoknya kayak semacam tank top, kaos kaki. Terus terang aku masih belanja di fast fashion, street metal fashion, karena bagiku kalau misalnya kalau belanja di slow fashion, harganya buat kaos kaki yang bisa cepat rusak, wah sakit hati. Betul. Itu kayak entar deh. Tapi kaos kakinya Uniqlo tuh bagus banget ternyata, dan mungkin gara-gara itu ya, jadi promosi Uniqlo. Iya, karena saya ini aja penasaran setelah membaca pernyataannya CEO-nya Uniqlo, karena saya juga dari 2004 sampai sekarang tuh kalau saya lihat Uniqlo ya begitu-begitu aja, modelnya nggak berubah, basic banget. Seperti itu. Iya, itu lebih kalau aku lihat ya, itu lebih ke marketingnya ya. Dia lebih ke marketingnya. Jadi apa yang ditulis kadang-kadang kan bukan hanya dia ya. Banyak juga desainer kita akan menulis juga, jangan ini, kita begini, kita begitu. Tetapi itu hanya sebuah untuk marketing, target market. Jadi istilahnya memang dia akan menulis seperti itu target market. Tapi kalau kita sebagai orang yang datang ke situ, kita akan melihat ini juga tidak fast, ini juga tidak slow ya. Karena kalau mereka kan lebih banyak juga kalau di fast fashion itu, kalau kita menambahkan sedikit, itu lebih banyak stylish. Jadi dia lebih banyak ke stylenya ya. Dia mengikuti tren-tren yang ada sekarang, makanya mereka pengamat-pengamat itu banyakan kan seperti kalau New York Fashion Week itu, dan mereka itu dikirim dari mana-mana, itu dikirim dari negara-negara seluruh dunia itu, stylist-stylistnya itu dikirim. Jadi mereka datang ke situ hanya untuk melihat. Itu akan keluar nanti fast, begitu keluar hari ini, besok itu bisa keluar cepat sekali, karena mereka memang sengaja dikirim ke sini. Mereka itu dibayar, datang itu untuk nonton, itu dibayar dari gitu. Oh iya, itu istilahnya kalau aku ngomong ini istilahnya itu tidak karena aku bergelimang di situ ya, dan aku juga seorang produser, dan aku harus mengerti banyak mengenai itu. Bagaimana kita compete dengan istilahnya brand-brand, istilahnya kita tidak bilang brand-brand ya, kita mau compete juga sulit, karena aku bilang gini, karena aku ini memberikan foundation platformnya aku ini untuk yang bisa terjangkau. Kalau kita mau naik, istilahnya Indonesia mau naik ke New York Fashion Week ya, aku ngomong apa adanya, mau ratusan ribu dolar, silahkan, go ahead gitu loh. You have a money, go ahead, you know. Tapi hasilnya apa? Pertanyaan dari dulu yang saya selalu tanyakan itu hasilnya apa? Ngapain lu jauh-jauh dari Indonesia, bayar hotel, bayar ini, dengan ratusan ribu dolar untuk naik di sesuatu yang lu pikir wah, ya oke lah. Kalau kita ngomong balik-balik lagi sejarahnya tuh, mereka itu kan build-nya dari 1943. Siapa itu New York Indonesia Fashion Week? Kita ini berdiri, aku sendiri berdirinya tuh 2017 sebagai International Fashion, and 2021 itu baru berdirinya New York Indonesia Fashion Week. So kalau kamu mau compete dengan tahun dan itu, ya beda lah, beda lah ya. Kalau kamu mau compete dengan istilahnya cuan-cuan, ya beda lah. Kita masih tetapi
untuk produk-produk itu, kenapa kita masih mau New York Indonesia Fashion Week itu saya selalu mengkurasi juga. Sekarang kita masuk ke Fashion Institute Technology yang belum pernah ada. Sorry ya, aku ngomong langsung nih, karena udah keluar di media, aku udah keluar ya di itunya rundown New York Indonesia Fashion Week itu udah terlihat di situ bahwa kita akan nanti juga masuk ke FIT, Fashion Institute Technology, yang mana itu dikenal di dunia itu penelor desainer dunia dari situ, dari FIT. Pertama kali akan ada. Kita masuk nanti September tanggal 7 dari New York Indonesia Fashion Week. Itu dipilih karena tidak semua production can go in that particular FIT. Kita masuk ke situ kenapa? Karena kita tampil beda. Kita membawa quality, kita membawa Indonesia, kita membawa bukan hanya produk yang kita bawa, tetapi kita membawa istilahnya Indonesianya kita bawa ke situ. Jadi kalau mau dilihat, yang kita bawa di situ lebih banyak bukan fast fashion yang kita masuk nanti ini. Kita mau bilang kita slow fashion juga tidak. Nah itu aku bilang tengah-tengah. Karena kalau mau dibilang fast fashion yang kita masuk untuk FIT, ini tidak akan pernah diterima FIT kalau untuk masuk fast fashion. Karena dia punya desainer-desainer yang akan menelor dari sini, akan keluar itu, mereka pasti rata-rata juga akan membuat fast fashion atau desain-desain yang udah trendy. Nah itu fast fashion itu karena stylish ya. Kedua kan inexpensive kalau untuk untuk fast fashion, ya kan ya. Kalau kita ngomong lagi, kita ada belum pertanyaan sampai ke environment-nya. Yeah. Belum ya. Belum. Tapi yang aku bilang ini yaitu nanti kita akan aku buka sedikit, tapi walaupun aku buka sekarang di sini ya, baru pertama ini aku buka di Ruanita ini mengenai bahwa kita akan masuk ke Fashion Institute Technology. Itu pertama kali ada. Itu pun istilahnya aku berkomunikasi dengan mereka ini, dan itu suatu visi kita udah, sebetulnya misi aku itu udah lama, tetapi baru bisa sekarang ini. Kembali lagi timingnya. Dulu belum timing kita, mungkin karena dulu itu kita belum belum siap. Sekarang kita udah siap. Karena kenapa? Yang kita bawa untuk Indonesia ini benar-benar aku pun memilih 5 desainer yang akan masuk di sini, itu harus benar-benar kualitinya, harus benar-benar memang dia yang invented ininya, istilahnya contoh nih ya, kita bawa desainer dari Ambon contoh ya, itu dari dia membuat jewelry ya, lebih dikenalnya dengan sisik ikan. Nah, kalau kita lihat hanya sisik ikan begitu aja, kita pikir apa ini? Ya, karena itu garbage, ya limbah. Dari limbah kita membuat menjadi sesuatu. Itu yang kita perlukan sebetulnya. Nah, ini kalau dibilang bisa sebagai slow fashion ya. Karena kenapa? Karena dari limbah harus diolah untuk menjadi sesuatu, gitu kan ya. Nah, itulah yang kita bawa juga, tetapi bukan hanya itu, karena kalau di sini kan kita harus memakai banyak desainer itu sebetulnya. Kalau kita lihat yang fast fashion ini, banyak desainer yang istilahnya kayak menjamur, semua membuat fast fashion karena mengcopy yang sudah ada, gitu kan ya. Banyak itu kan keluarnya dari mana? Kita tahu 3 negara yang menguasai fast fashion dunia sekarang apa? India, Bangladesh, Cina, ya kan? Karena apa? Karena memang mereka juga berani gitu loh. Mereka mengirim itu, orang-orangnya dikirim ke sini loh. Dikirim ke sini hanya untuk duduk nonton itu fashion. Gitu kan, mereka pulang balik lagi, sekarang keluar fashionnya, besok udah produksinya jalan di sana, produksinya jalan. Makanya ada beberapa yang istilahnya fashion dunia yang istilahnya kita bilang slow fashionnya ya, fast fashionnya ya, yang di sini yang masuk, mereka punya ribuan toko kan di seluruh dunia, ribuan tokonya. Tapi kalau slow fashion gimana kita mau buat toko? Ya mau buat produk aja dari Indonesia aja, untuk memproduksinya aja udah perlu duit banyak, ya kan? Nah itu belum marketingnya ya kan, untuk memarketnya aja orang masih nanya itu apa sih. Kalau dilihatin tenun kita yang heboh-heboh, songket kita yang heboh-heboh gitu ya, itu kan termasuk salah satu yang membuatnya juga tidak bisa, produknya tidak banyak, itu kan tidak bisa masuk ke fast fashion, tidak bisa gitu loh. Terus nanti orang bertanya, itu apaan sih songket gitu kan. Orang Indonesia kadang-kadang kurang menghargai produk sendiri, masalahnya di situ. Kalau orang Indonesia bisa menghargai produknya sendiri, itu kita itu akan heboh dengan produk-produk kita seperti songket, seperti itu ya. Indonesia tidak menghargai produknya sendiri, gitu loh. Dia tidak bisa menghargai made in Indonesia, dia tidak bisa menghargai produknya sendiri, lebih banyak dia menghargai produk-produk dari luar. Karena apa?
Karena fashion balik-balik lagi stylishnya. Kalau yang kita balik lagi ke slow itu memang kurang stylish, tapi ya itulah balik lagi dari kandang gitu loh. Kalau kandangnya tidak menghargai anak-anaknya sendiri tuh ibu gimana gitu kan ya? Jadi Tapi mungkin menurut Mbak Fani sendiri, fast fashion ini bisa menjadi ancaman dunia dengan isu lingkungan hidup hingga Betul. kemanusiaan. Karena kan tadi kan Betul, mass betul. production, Yes. terus selalu limbah bajunya yang Betul. karena fast ya, karena cepat setiap musim Cepat. dia Dia berganti produksinya terus harus cepat. dibuang. Iya. Ada satu company ya, itu dia memproduksi 840 million, 840,000, 840 million ya, itu baju yang dikeluarkan dia 840 million dengan 6.000 tokonya di seluruh dunia. Jadi dia tuh harus kerja cepat, gitu loh. Aku nggak perlu nyebutin ininya ya, tapi itu dia harus kerja cepat, fast fashion, karena mereka itu kan semua masukin duit kantong duit. Dan produk, dan yang paling parah itu kenapa? Dia membayar pegawainya itu ya namanya juga mereka pegawainya itu rendah gitu loh, tidak seperti slow fashion. Kita harus membuat itunya contoh pengrajin kita udah kehilangan banyak pengrajin di Indonesia untuk membuat tenun loh. Ya Kenapa, kan? Mbak? Nah, Sorry. pertama Penasaran. iya penasaran ya. Aku juga tuh banyak belajar karena kan aku langsung berhubungan dengan desainer dan aku pun bertanya gitu loh. Aku tuh mencari. Nah, aku tuh asli Ambon ya. Jadi dulu aku sering pakai gelang kerang itu, tahu kan kerang ya yang warna-warna. Nah, itu di Ambon sudah tidak diproduksi. Kenapa? Karena tidak ada pengrajin yang membuat itu. Kenapa saya bertanya? Kenapa tidak ada pengrajin lagi yang membuat itu? Karena sekarang ini pengrajin tuh tidak ada. Indonesia balik lagi. Indonesianya orang lokalnya tidak mau memakai produk dari dalam sendiri. Jadi pengrajinnya itu kan perlu makan, perlu hidup, perlu biaya ya. Akhirnya di stop sama dia pergi jaga toko. Ya fast duitnya. Jadi kita kehilangan banyak pengrajin, kita kehilangan banyak produk sebetulnya. Ini pekerjaan dari menteri-menteri kita yang harus dilihat nih. Jangan mereka harus duduk banyak baca. Sorry ya, gue ngomong gini apa adanya, bodoh amat gitu ya. Tetapi ini harus diperhatikan gitu loh. Karena pengrajin kita itu, kita kehilangan pengrajin di Indonesia. Makanya yang perlu diproduk sekarang itu mau naik ke New York Fashion Week dengan fast fashion. Come on man, you spend a lot of money just for fast fashion. Come on. Iya istilahnya kurasi. Apa yang dikurasi? Sekarang pertanyaan apa yang lu kurasi untuk bisa naik ke situ? Harusnya ya, kualitasnya. Kurasi. Jangan bilang kaos-kaos yang harganya 100.000 3 lu bisa pakai itu tiba-tiba bisa naik ke New York Fashion Week. Come on man, don't give me a BS. Oke. The real right? Yeah. The truth is the truth. Oke. Sekarang ke Mbak Uti ya. Kalau Mbak Uti sendiri sebagai penikmat fashion, saya udah ngomong ya. label, sorry ya kalau udah ngomong saya ngomong apa adanya. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi Kalau Mbak, aku tadi kurang. Kalau Mbak Uti sendiri sebagai penikmat fashion ya dan pendukung local labels gitu ya. Bagaimana menyikapi fast fashion yang berkembang tanpa kita harus merasa ketinggalan zaman? Kadang-kadang kan kalau anak muda tuh selalu FOMO ya, fear of missing out. Iya. Gimana ya? Lihat dari sisi saya sendiri atau mencoba mengerti yang lain. Dari perspektifnya Mbak Uti aja, gimana caranya? Kalau saya sih cuek aja. Ya karena menurut saya yang pakai baju saya nyaman ya udah. Saya nggak harus ngikutin fashion yang berlaku. Kalau saya melihat kain tenun saya suka saya pakai. Kalau misalnya saya lihat hiasan kalung dari Kalimantan, mamaku kayak waktu itu pernah beli gitu. Kalau ada baju yang cocok saya pakai, maksudnya kan maksudnya tetap dicocokin ya, maksudnya nggak tabrak lari gitu kan. Nah, saya sih terus terang, terutama per 4-5 tahun terakhir ini bukan cuek ya, bukan bodoh amat, tapi ya saya tetap ntar kalau ngomong kayak gini kayak kesannya sombong banget sebentar ya. Pokoknya cuek aja. Pokoknya orang mau ngomong apa, ya ini this is me gitu. This is me. This is me. Kalau misalnya ya terus kalau misalnya ada yang bilang, ih bukan fashion lu, cara pakai baju lu aneh atau baju atas lu tabrak lari, ya itu orang lain yang ngomong, aku suka, aku nikmatin. Why not? Kayak contohnya, this is, ya ini karakter saya, maksudnya kayak, contohnya mungkin kalau orang nggak tahu ya ini contohnya baju second hand, cuma 5 euro,
terus apa ini pokoknya ini anting dari temanku segala macam. Pokoknya aku bukan dari ya aku ini produksi temanku orang Indonesia di sini. Aku sekalian ini ya mempromosikan Pretty Small Hand. Ini makanya ya dua teman baik yang teman baikku juga. Pokoknya ini terus celana aku juga dari Indonesia. Jadi intinya aku padu-padanin aja. Kalau aku melihat, oh cocok nih, aku keluar. Kalau nggak cocok, mau fast fashion pun bisa trendy, terus aku nggak nyaman, ya aku nggak pakai. Makanya kalau dari aku sih cuek aja. Berarti Cuek kalau aja orang mau ngomong apa. Mbak Uci pilihannya pokoknya yang nyaman dipakai di badan. Aku iya, betul. Karena kadang-kadang walaupun fast fashion, aku jujur udah lama banget. Wah, udah lama banget. Kapan terakhir ya beli fast fashion? Aku mungkin sudah lupa saya gimana. Kecuali kaos kaki dan tank top. Ya. Kecuali kaos kaki dan tank top. Tapi sisanya ya second hand, slow fashion atau dari temen atau bekas. Jadi aku cuma melihat aku suka, aku nyaman, aku pakai. Semudah itu. Harap di Pasau juga banyak toko second hand baju. Karena di sini kayaknya saya hampir belum pernah menemukan. Ya mungkin Kayaknya semakin besar mungkin kotanya juga ya. karena saya kurang gaul. Kalau nggak emang itu kan semakin besar kotanya ya semakin banyak peminatnya. Kayak di Berlin tuh, wah second hand shop, Pasti bisa banyak. ketemu di, banyak banget sampai kadang-kadang kayak bingung. Di New York Masuk yang mana banyak. nih? Di New York banyak. Banyak kan ya, tuh kan ya. Di New York. Oke, karena sudah waktunya mendekati ya. Jadi sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, cuman waktunya kan kita hanya 40 menit, sekitar 40 menit. Jadi kita udah sampai ke segmen terakhir ya. Jadi saya mau nanya, apa nih harapannya Mbak Fani dan sebagai founder dan produser Fashion New York Indonesia Fashion Week kepada Ruanita dan juga nanti kesan dan kesannya dari Mbak Uti. Dari Mbak Fani apa? Kalau saya sih ya, saya karena memang mempromosikan Indonesia dan saya juga bukan hanya Indonesianya. Kalau buat saya Indonesia itu bukan hanya fashion, tetapi kita punya budaya dan culture yang mana harus kita lestarikan. Jadi kalau buat saya sebagai New York Indonesia Fashion Week, karena saya membawa nama Indonesia, itulah yang agak buat saya itu saya harus punya istilahnya saya di sini jadi menjadi seorang yang istilahnya harus bisa menembak itu harus langsung ke titik poinnya ya. Karena kita bukan hanya dengan fashion yang kita naik ke New York during New York Fashion Week, memang saya membuatnya during New York Fashion Week. Disitulah saya mulai mengangkat banyak dari misalnya tenun atau batik atau tetapi kita pun memilih gitu ya. Dan ini yang dinamakan kurasi ya. Kalau kita ngomong kurasi yang saya tadi barusan bilang itu, ngapain lu pergi bayar ratusan ribu dolar tetapi kurasinya tidak ada. Kalau lu ngomong mengenai kurasi dari New York Indonesia Fashion Week, kita mengkurasi karena desainer kita itu membawa benar-benar tenun, benar-benar ini semuanya itu kalau mau dilihat sejarahnya, tanya ke gua, nanti gua kasih tahu lu sejarahnya mereka ini siapa orangnya. Makanya kenapa kembali tadi, kenapa kita masuk sampai ke Fashion Institute Technology, karena tidak bisa sembarang orang masuk ke situ. Lu punya ratusan ribu dolar, lu tidak akan bisa masuk ke situ karena yang dilihat di situ quality dan etnik dan kultur itu yang kita bawa. Nah, contoh kalau mau dibilangin lagi, ini contoh aku bawa di sini ada beberapa ya nih. Ini kan ada banyak nih bisa dibilangin songket, batik kita, fast ataupun slow fashion ya kayak gini contoh. Nah ini kalau dibilangin kita ini masuk ke mana? Ke slow karena ini apa? Ini asli tenun. Ini asli tenun yang kemarin saya pulang saya dikasih salah satu desainer kita. Ini asli tenun yang memang dia membuat, dia akan naik ke Milan dengan kita sore. Ngomong lagi kita ada Milan Indonesia. Dia masuk ke Milan. Kalau kita ngomong mengenai ini ada lagi nih, yang ini dari Jawa Barat ya. Ini Indonesian juga. Kenapa kalau kita bilang ini? Ini kalau mau dibilangin fast fashion tidak masuk di fast fashion. Kita masuk ke slow fashion pun ini masih bisa dikategorikan dengan slow fashion. Karena kenapa? Coba dilihat deh. Coba dicek Dior atau Chanel mungkin enggak ya. Tapi kalau kita banyakkan lebih Dior tuh lebih banyak permainan dengan warna. Kalau kita coba ke Dior, sekarang Dior itu lebih banyak memakai slow fashionnya itu diambil dari negara-negara yang berkembang seperti salah satunya Indonesia. Dulu kita pernah dapatkan dari Bali ya. Aku ngomong fast nih. Dari Bali itu dengan itunya ya yang kemarin sempat naik ke Dior salah kaprah hanya salah kaprah mengenai negosiasi. Kalau enggak kita udah masuk ke situ ya ke Dior. Itu contoh salah satu kenapa
Nah, contoh dengan kebaya-kebaya kita, mau dibilangin fast fashion pun tidak, karena ini handmade, gitu kan ya? Karena ini, tapi kalau mau dibilangin masuk ke fast fashion pun tidak, makanya kita ada di tengah-tengah nih, Indonesia ini ada di tengah-tengah ini ya. Dia tidak ke fast, dia tidak ke slow, tapi kemarin yang aku lihat, kalau aku memandang dari kacamata aku, untuk yang naik dia Indonesia naik ke New York, terus bilang, oh saya masuk New York Fashion Week, maaf kata ya, lu bawa itu kebanyakan itu fast fashion, karena barang-barang mereka itu kan bukan hanya yang istilahnya kalau kita bilang fast fashion, kita harus melihat dari segi cara membuat dan lingkungan. Yang paling penting itu lingkungan, karena begitu masuk ke dalam fast fashion, begitu masuk ke dalam laundry mesin itu ya, itu nggak tahan lama, dan limbah-limbah itu kan akan larinya ke laut ya, terus akhirnya menjadi mikro plastik itu yang akhirnya mencemarkan lingkungan. Itu kan kita lihat. Tetapi kalau kita lihat kemarin yang Indonesia bawa dan masuk ke New York Indonesia Fashion Week, kita ada Tidore. Tidore itu kalau kita lihat tenun mereka itu masuk, itu kan Tidore itu masuk tenunnya itu aku lihat sendiri gitu loh. Cara pembuatannya, cara membuat colornya itu semua itu dari bahan-bahan alam, gitu kan? Dan juga bukan hanya Tidore, kita hanya punya beberapa tenun-tenun yang masuk, dan ini nanti akan masuk juga. Kita masuk ke FIT itu bukan sebagai desainer loh, kita akan ngajar di situ nanti. Watch. Oke, wah. Keren, Mbak. Jadi Indonesia tuh masih ada di tengah-tengah ya secara umum ya, antara fast fashion dan slow fashion. Nah, sekarang kalau dari Mbak Uti sendiri gimana ininya, harapannya dan harapan saya buat teman-teman. Ya pokoknya ini bukan harapan buat teman-teman, termasuk saya sendiri kan juga masih belajar ya. Pokoknya mau slow fashion, mau fast fashion, mencoba mengkonsumsi barang apapun ya, bukan baju aja. Itu sesuai kebutuhan, bukan kemauan. Tapi itu juga saya masih belajar, makanya itu bukan buat teman-teman, tapi buat diri saya juga, karena saya sendiri masih suka khilaf. Itu aja sih. Balik lagi ke keuangan ya, dan keuangan yang aku bilang pertama kali yang kita pembukaan tadi, yang aku bilang bagaimana background-nya, atau dengan kan kebanyakan sosialita juga mana mau dia pakai fast fashion ya, istilahnya gitu ya. Nah itu kan karena status, kebanyakan itu orang kan karena status. Ya. Status, ada juga background, seperti itu. Ekonomi, itu kan yang membuat mereka larinya ke, iya. Tapi kan kalau fast fashion itu kan lebih menjurus ke anak muda sebetulnya, ya kan ya? Betul. Fast, kayak fast food, Semua ke McDonald, ke ini, yang fast gitu kan. Kalau kita balik lagi ke slow, iya kan, mesti cook, mesti ini, harganya juga beda. Betul. Harganya beda. Betul. Iya, tapi nggak ada istilahnya, cuman hanya yang disayangkan kalau memang untuk environment aja ya, slow, fast fashion itu merusak, ya. Tapi kalau selanjutnya, selanjutnya balik lagi, aku masih kok pakai fast fashion juga, ini kan fast. Walaupun ke batik ya, walaupun ini kebaya Indonesia kan, tapi bahannya masih tetap aja fast fashion gitu aja. Oke, kalau gitu, terima kasih nih untuk Mbak Fani dan Mbak Uti. Mbak Fani, saya jadi nambah pengetahuan ya, antara ternyata Indonesia tuh masih di tengah-tengah antara fast fashion dan slow fashion. Ini pengetahuan baru buat saya. Terus kemudian juga Mbak Fani tadi cerita bahwa yang penting adalah kita sebagai orang Indonesia perlu untuk melestarikan budaya kita. Seperti Mbak Fani bilang tadi, di Maluku ya Mbak Fani ya, pengrajin-pengrajin perhiasan itu sudah nggak ada. Padahal itu yang perlu dilestarikan. Betul. Karena semua sudah pergi ke arah yang fast fashion, karena lebih menguntungkan dibandingkan untuk melanjutkan secara tradisional perhiasan-perhiasan yang dibuat secara tradisional. Terus tadi kalau Mbak Uti itu benar banget sarannya Mbak Uti. Kalau kita beli barang itu memang harus sebaiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Dan senyamannya di badan kita, mau fast fashion atau slow fashion, jadi yang penting nyaman. Betul. Itu saya setuju Mbak. Ya, oke, kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Uti, Mbak Fani, dan juga terima kasih untuk sahabat wanita yang sudah mengikuti perbincangan seru kita kali ini dengan tema fashion, yaitu fast fashion atau slow fashion. Jadi untuk sahabat wanita, terima kasih sudah bergabung di IG Live kali ini, dan terima kasih untuk Mbak Fani dan Mbak Uti. Sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya, dan selamat berakhir pekan. Happy weekend. Thank you. Terima kasih. Thank you for having me. Mbak Uti, dadah. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.